Aku lupa kakek-kakek atau ibu-ibu atau nenek-nenek, pokoknya tua gitu, pokoknya benar-benar mau nempel, mau masuk aku. Ada backstory-nya, ada kisahnya yang sangat menarik dan ini menjadi dagingnya di film ini. Akhirnya 2:30 pagi, aku iseng ngasih handphoneku, foto-fotoin dong kita gitu. Foto, terus ya udah foto-foto, terus aku udah selesai take, aku lihat lagi foto-fotonya. Di situ aku lihat muka aku, kamu lihat ya? Muka aku tuh berubah. Jadi tua, terus iniku botak, benar-benar kayak bukan aku, kayak nenek-nenek gitu. It's so crazy gitu, guys. Yang nempelin gue muncul di sini. Halo Tribuners, baik lagi di konten Si Paling Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada cast dari Panggonan Wingit. Tepuk tangan lu dong. Reina, ini hotel peninggalan papa kamu. Sekarang ini jadi milik kamu. Ada Kauna Maya, ada Mas Christian Sugiono, Halo. dan ada aduh lupa lagi namanya. Bianca, Hello. Ingat hellonya doang soalnya. Gampang. Para cast dari Panggonan Wingit. Kalau dalam bahasa Indonesia Panggonan Wingit apa nih kalau udah mungkin? Teman-teman Tempat Tribuners. angker, tempat keramat, tempat yang gak asyik lah. Pokoknya tempat tempat si paling seleb lah. Enggak dong. Kita kan nggak angker. Tapi kalau dalam garis besar filmnya Panggonan Wingit, Mas Tian boleh di-sharing ke teman-teman Tribuners cerita tentang apa sih Panggonan Wingit ini? Jadi Panggonan Wingit ini bercerita tentang sebuah hotel yang ada di kota Semarang. Dan film ini bercerita di sekitar tahun 80-90-an awal. Di mana ada hotel itu dimiliki oleh Raina, Luna, dan Faye Bianca, mereka kakak adik yang diwariskan hotel oleh orang tuanya. Kemudian terjadilah suatu kasus pembunuhan di hotel itu. Saya sebagai Ardo, wartawan ditugaskan untuk investigasi tentang kasus pembunuhan itu yang ternyata ketemu sama Raina yang merupakan mantannya. Nah, kemudian terjadilah sebuah misteri dan kita bertiga ini saling bahu-membahu untuk mencari jalan keluar atas sebuah misteri yang terjadi di hotel itu, dan itulah jalan cerita dimulai. Seperti itu. Ini tuh dari urban legend atau kisah nyata gitu ya kalau ya? Ya, true event sih. Oke. Apa emang di tahun 80-an juga kah waktu itu kejadiannya atau seperti apa? Yang Kita nggak sure sih, kita nggak yakin, nggak pasti itu tahun berapa kejadian aslinya ya. Tapi yang pasti tempat angker di sebuah hotel tuh yang dijadikan garis benang merah di dalam. Iya. Oke. Kalau dari Bianca nih sebagai Faye, adik dari Luna Maya, seperti apa sih karakter Faye ini di? Faye ini dia ya anak yang ceria, anak SMA. Dia juga dewasa untuk umurnya yang masih anak SMA. Like dia yang kayak menguatkan kakaknya, walaupun kita juga ini masalah gitu ya. Tapi dia yang menjadi kekuatan buat kakaknya. Gitu sih. So ya dia perhatian sama kakaknya, dia sayang sama kakaknya. Basically adik yang baik ya. Basically ada yang baik. Apakah ketakutan-ketakutannya itu berasal dari yang dihantuin lebih banyak Biancanya kah atau si Faye-nya kah atau seperti apa? Ada Enggak sih, tapi kita semua dapat teror sih. Iya. Kita semua dapat hal yang tidak menyenangkan lah istilahnya. Oke. Kalau Raina sendiri gimana kalau Luna? Kayak kalau misalkan di trailer kan lebih banyak merenung, lebih banyak kelihatannya dia karena memang kosong matanya. Iya, karena memang berbeda dengan Faye. Kalau Faye itu kan lebih positif. Aku tuh di opposite-nya gitu. Karena memang sebagai kakak yang banyak mengalami begitu banyak kejadian, kita bisa bilang Raina itu udah apa ya, sangat pesimis orangnya gitu. Tapi selfless gitu. Udah kayak gue udah nggak mentingin diri gue deh gitu loh. Yang penting Faye aja gitu. Kalau aku udahlah, aku hanya menjalani hari-hari aku. Jadi memang orangnya udah di dalam tuh udah kayak agak kosong dan hampa. Jadi udah mulai mempertanyakan keberadaan
pencipta lah gitu dan udah doubting gitu. Apa ini gitu Gue kayak. ngapain sih di dunia ini? Iya udah kayak gitu, udah kayak Putus asa. putus asa banget juga enggak, tapi lebih tidak percaya lagi akan yang namanya dia ini mendapatkan kebahagiaan gitu loh. Tapi fokus dia hanya untuk V aja deh gitu. Kalau backstory-nya apa emang itu dari masalah keluarganya yang tertimbul di Ya masalah keluarga, masalah kan baru putus juga gitu. Oke. Kalau Mas Dian sebagai wartawan, apa nih yang akhirnya Wartawan dia Tribun. Sebagai kontributor. Oh iya, Jangan nulis hoax ya. Jangan asal bikin thumbnail. kontributor Semarang nih. Kok wartawannya begini, orang mau diwawancara melulu. Apa Mas Dian akhirnya wartawan seperti apa yang diperankan Mas Dian, yang kepo sama kejadian mistis kah atau hanya sebenarnya kepo sama tragedinya akhirnya kebawa-bawa mistisnya? Jadi si Ardo ini adalah seorang wartawan investigatif lah, gitu. Di mana dia emang ditugaskan ke situ, memang niat untuk mencari jawaban, gitu. Jadi bukan hanya mereport, bukan hanya melaporkan, tapi dia punya kepentingan untuk mencari tahu jawaban atas sebuah misteri yang pembunuhan yang terjadi di hotel itu. Nah, kemudian ternyata si mantannya ini, si Raina, yang punya hotel. Dia tahu kan ya, awalnya kan ya bahwa lu yang punya hotel. Awalnya nggak tahu, tapi ternyata Awalnya nggak tahu. Tapi ternyata ya tahu. Jadi apa? Jadi ternyata ya semakin dekat. Dalam perjalanannya memang si Ardo ini kena apa istilahnya tadi gangguan juga lah. Semua kan kita diganggu. Kena teror nih. ya? Kita diganggu. Yang dimana akhirnya ya udah fokusnya adalah untuk sesegera mungkin memecahkan, mencari jalan keluar atas gangguan-gangguan yang terjadi ini gitu. Karena ada batas waktunya juga dan dikejar oleh waktu dan kemudian dari situ gue rasa sih si Ardo udah nggak mikirin urusan kantornya lagi ya. Mending selamat. Karena akhirnya dia yang jadi ikut masuk dalam pusaran misteri itu. Gitu. Dia yang tadi hanya ingin menginvestigasi, malah dia yang ikutan jadi terjun basah ke dalamnya. Gitu. Kalau film Panggonan Wingit ini horor yang seperti apa nih? Kalau apa yang dia teror kah atau trailer atau yang banyak darah-darahnya gitu? Iya ada thrillernya juga, terus juga gore-nya juga ada. Memang tipe apa ya, horor yang memang tipenya ini agak sadis ya, dalam artian agak bloody gitu, banyak berdarah-darah kan. Kayak tipe-tipe horor itu kan macam-macam ya. Tipe film horor itu kategorinya itu banyak gitu. Ada kategori horor drama, ada kategori horor thriller, ada kategori horor gore, slasher gitu. Jadi memang horor sendiri tuh kategorinya tuh banyak sih. Sama juga drama juga banyak kategorinya. Ada kategori yang drama keluarga, drama romance gitu-gitu. Jadi memang kalau diangkat dari cerita ini dan film ini memang kategorinya horornya yang gore gitu, yang memang Ekstrim. Keseraman dan ketegangannya itu juga divisualkan oleh sesuatu hal yang disturbing gitu loh, darah gitu. Ada juga kan horor yang nggak ada darahnya sama sekali, yang diganggu, yang bahkan yang dari ambience hening kayak gitu-gitu. Kalau ini memang yang diambil horor yang memang high intensity ketegangannya gitu. Mungkin gue bisa tambahin dikit ya, di Panggonan Wingit ini yang berbeda kalau menurut gue juga ya. Si pengganggunya ini atau bahasa kita setannya lah ya. Kalau misalnya di film-film lain kan emang si setannya ini kayak udah jahat aja gitu ya, jahat pengen ngancurin, ganggu apa segala macam karena emang dia evil. Tapi kalau di sini yang agak beda adalah bahwa nanti penonton ketika nonton film ya akan menemukan jawaban bahwa ternyata ada sesuatu di balik why teror itu terjadi gitu. Kenapa gangguan-gangguan itu terjadi? Kenapa kita semua ini apa istilahnya jadi masuk ke dalam pusaran gangguan itu? Dan menurut gua alasan si setan gitu, setan punya alasan gitu ya. Itu cukup bagus, cukup menarik dan apa istilahnya dalam, apa ada dagingnya gitu, bukan sekedar bukan cuma gangguan. karena gue setan ya jahat gitu, karena setan ya tugasnya ganggu, tapi ada
ada backstory-nya, ada Hmm. kisahnya yang sangat menarik dan ini menjadi dagingnya di film ini. Gitu. Asik. Dagingnya dari kemarin gak ngomong daging, gue daging mulu. Dan, kan sekarang kalau orang ngomong gila nih filmnya daging banget Daging gitu. banget. Anjir. Berisi banget nih. Berisi banget men, daging banget gitu. Bianca ngelihat film ini apakah iya banyak dagingnya kak? Atau ada lemaknya. Yang akhirnya ngebeda Sama sama daging. film-film kamu juga banyak horor juga kan sebelum ini kan? Iya, ceritanya beda. Terus ya kayak Katian bilang, I mean the main story, the main masalah di dalam ceritanya itu something yang kayaknya belum pernah diceritain sebelumnya and kind of relate buat orang-orang yang seperti itu. Jadi ya it's something fresh. Kalau buat kamu apa yang baru akhirnya kamu dapetin ketika main di Panggonan Wingit ini? Aku baru ada. Apa ada pakai bahasa Jawa juga kan di sini? Oh enggak, cuman bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Oh baku. Ya, ya beda lah sama bahasa sehari-hari yang kayak lu gue, ya. Oh gak ada jaksa gitu, gak ada witchy. No, which gitu. is Kan kita ceritanya Zaman dulu anak Jaksel belum bisa bahasa Inggris. ya, masih Tahun 80-an belum bisa bahasa Inggris. masih kalau Jaksel zaman dulu ya. Hai bro, bukan hai boy. Coy gitu kan. Oh, boy. Bahasa-bahasa Blok M. Bahasa gitu. Blok M. Ajojing yuk. Ayo jing. Anak selatan kan. Kalau sekarang ngapain? Joget yuk, disco yuk Ini gitu. joget juga. Pantai yuk gitu. Betul beda ya. Oh jadi baku itu ya bahasa IED lah ya. Ya, dan bahasa karena kan ceritanya emang pada tahun 1980-an akhir, 1990, jadi ya bahasa, gesture gitu-gitu berpengaruh sih. Terus aku juga ada adegan di mana aku belum pernah dikasih adegan kayak gitu. Ekstrim kah atau apa? Ya lumayan. Wah, berarti fisikal banget dong apa? Ya itu sih. Ya physical harus kuat, harus sehat, harus istirahat yang cukup and like ya. Kalau dilihat latarnya kan hotel ya, apa mungkin ada kayak kotor-kotoran atau justru malah berdarah-darah nih? Kayak Semuanya lah. Iya, ada semuanya ada. Oh, ada semua. Tergantung scene-nya. Oh, oke. Kalau Kak Luna sebelumnya kan juga Susana nih kan belum lama nih. Terus sekarang di Panggonan Wingit, apa yang ngebedain banget nih Kak Luna dari Beda Susana? banget lah. Apa? Beda banget, karakternya aja udah beda. Cara bicaranya aja udah beda. Dan story wise juga beda. Kalau Susana kan memang seorang tokoh yang pernah ada Iya yang di kita gitu loh. Kalau Raina sendiri kan yang karakter yang ada di film gitu. Itu aja udah beda gitu. Jadi memang ya nggak bisa disamain sih. Tapi mungkin tipenya horror, yes horror. Nah kalau Susana sendiri kan horornya drama ya. It's a love story, drama. Oh iya betul. Bukan aku gini sih, banyak orang yang nonton Susana tuh banyak yang berpikir bakal film Susana tuh bakal seram banget gitu. Tapi kalau kita nonton film Susana yang tahun 80-an, tahun 70-an, sebenarnya lebih memang yang ditonjolkan adalah love story, komedi, Iya betul. dan horornya itu lebih mencekam dan menghantui gitu, tapi tidak membuat kita tuh jadi kayak point of view-nya dari hantu nih. Oh iya. Susana kan hero-nya, Oh, iya. Hero tapi hantu ya. hantu gitu. Itu aja udah beda konsepnya. Main karakternya hantu ya jadinya. Iya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir gimana kita jadi serem atau jadi takut kalau main karakternya itu hantu gitu kan. Tapi mungkin karena waktu kita nontonnya masih kecil, jadi melihat dandanan kayak gitu tuh kayak udah my god gitu. Nah itu yang menurut aku jadi memang agak berbeda gitu. Kalau ini kan memang kita melawan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Dan karakternya adalah seorang manusia yang main karakternya yang mendrive si cerita ini adalah si manusia. Berarti akhirnya yang menjadi tantangan baru buat Kak Luna apakah membuat menghadirkan sosok yang hampa, yang kosong gitu mungkin atau seperti Sebenarnya susah nggak sih dibilang susah juga enggak ya, pasti setiap manusia kalau aku pribadi juga aku pernah kok ngalamin kayak gitu. Ngalamin sesuatu hal yang kayak bikin kita tuh kayak nggak ada semangat hidup lagi gitu loh. Ya karena ya setiap orang kan pasti akan punya masalah ya.
Tapi yang aku bisa bilang cukup punya persamaannya di sini adalah dia pernah ngalamin hal yang besar, tapi akhirnya apa ya, yang dia punya adalah usaha untuk selamat deh gitu. Sama ya, kita juga namanya kalau dapat masalah kan kita pengen selamat ya. Gitu. Ya relate lah dengan seharian kita sih kalau menurut aku. Oke. Kalau Mas Tian sebagai seorang wartawan, apa mungkin ada riset-riset nggak sih Mas untuk melihat tahun 80-an mungkin gestur wartawannya seperti apakah gitu atau mungkin lebih itu yang tadi stylenya. Bianca udah bilang dari bahasa gitu ya. Kadang-kadang memang ada kata-kata tertentu yang tidak lazim diucapkan pada orang pada masa itu. Kalau misalnya kita sekarang biasa mungkin ngomongnya enggak gitu ya. Kalau sana kita ngomongnya tidak. Hal-hal yang seperti itulah gitu. Kalau enggak tuh lebih Jawa ya. enggak Enggak gitu. gitu. Hal-hal seperti itu menjadi bahan ketika kita belajar untuk syuting ini reading itu yang kita pakai. Dan juga ketika wartawan zaman sekarang kita pakai HP, pakai elektronik semua. Zaman dulu enggak, itu pakai notes, buku catatan gitu, gimana gestur wartawan ketika sedang ngobrol dengan polisi gitu misalnya, sambil ngobrol tapi sambil tangannya nulis gitu ya. Hal-hal yang seperti itulah kita pelajari. Kalau dilihat kan ini kan dari True Event ya, dan apa namanya kayak ada tempat horor yang di hotel juga. Apakah emang itu hotel yang dipakai syuting kah atau bukan yang diceritakan yang beredar Enggak dong. Bukan. Kalau ini pakai syuting nggak akan ada yang mau ke sana. Kasihan. Tapi itu hotel aktif berarti yang dipakai. Hotel aktif. Oh, Itu hotel bagus. aktif yang kita pakai syuting dan memang bangunan tua, memang bangunan Belanda. Dan sampai sekarang juga masih aktif. Ada kafe juga di depannya aktif, banyak banget yang datang situ. Tapi memang hotel yang kita ceritakan itu bukan hotel itu, tapi di Semarang juga. Yang kita nggak bisa Oke. kita nggak bisa di-spill lah ya. spill. Takutnya Tapi hotel yang maksudnya yang dalam cerita itu juga masih aktif gak? Yang tahu kalau nama teman-teman yang lain? Kita pakai yang Enggak yang cerita yang aslinya. Ya, that's why kita nggak bisa. Berarti dia juga masih beroperasi ya. takutnya kan orang jadi tahu terus nggak ada yang pergi lagi, kan kasihan ya orang yang kerja gitu di situ terus tiba-tiba ini kan hotel ceritanya ini nih mau nggak mau Biasanya netizen suka nyari-nyari nih kayak ya waktu. udah kita lihat aja investigasinya. Apakah netizen kali ini berhasil? Saya waktu pengabdi setan menemuin apartemen kosongnya, dicari-cari. Wah, ini apartemen yang dipakai buat syuting gitu. Lokasi. Iya, lokasinya. Kalau lokasi ya mungkin it's so obvious lah. Teman-teman di Semarang pasti udah tahu tuh hotel apa yang kita pakai syuting ya gitu. Kalau cerita asli itu sebenarnya beredar viralnya kapan sih? Baru-baru ini kah atau udah lama? Sebenarnya kalau Kejadiannya Kejadiannya udah lama, lama. banget. Udah lama. dan namanya juga udah cukup lama. Udah lama. Udah lama, terus juga akhirnya diangkat kembali lah. Ya kalau cerita horor tuh banyak sekali sih gitu. Even mungkin di Tribun juga banyak banget. Cerita horor tinggal banyak yang baca, tinggal kita ambil aja. Oh, ini ceritanya ini nih gitu. Horor di kantor Tribun. Tapi ini jadi kayak suatu hal yang kalau tayangnya bulan ini kah atau Bulan November 30. Tanggal 30. jadi akan jadi suatu hal yang baru juga nggak sih kan, karena belakangan ini horor banyak yang tentang iblis-iblis, sekte-sekte, dan akhirnya muncul yang menceritakan tentang lokasi horor, lokasi menyeramkan. Oke, jadi variasi baru nih, gitu nggak? Enggak juga, Sarah Wijayanto dengan itunya kan selalu ke tempat-tempat horor kan. Oh iya, Iya kan. konten kan tapi itu ya, Konten. ya. Kalau ini juga konten tapi kita filmkan gitu Oh, loh. mirip-mirip gitu, mirip-mirip agak masa ada model-model sudut pandangnya yang kayak penelusuran gitu kan? Enggak. Maksudnya adalah kan sebenarnya tempat horor tuh banyak di mana-mana gitu. Terus juga kalau ditanya apakah ini sesuatu yang baru, setiap film tuh pasti punya keunikannya masing-masing ya. Saking banyaknya film ya, aku rasa ya namanya film, namanya cerita, namanya drama ya pasti akan drama, pasti akan horor, pasti akan komedi ya. Pada prinsipnya ya itu akan ya konten lah gitu. Konten pasti akan ada mirip-miripnya juga karena genre-nya gitu. Tapi kalau dari udah cerita, penulisan, pemain, penggarapannya pasti akan jadi punya nilai jual yang berbeda juga gitu. Kalau aku bilang, oh ini sesuatu yang baru banget,
aku rasa ya susah juga mengklaim sesuatu yang baru karena film horor banyak kan. Iya, Karena betul. film juga banyak, tapi yang beda ya pasti setiap cerita berbeda. Setiap penggarapan berbeda, setiap experience juga akan berbeda dengan orang yang nonton gitu. Paling nggak ada experience yang baru lah yang berbeda. Harus, karena kan memang orang tujuannya nonton ke bioskop adalah dapat experience, apalagi udah beli tiket pasti dapat ekspektasi bahwa gue harus ditakut-takutin, gue harus ngerasa seru nih nonton film ini, dan itu pasti yang pengen ditampilkan setiap konten ya apapun itulah gitu, experience lah, dia entertainment. Ya pasti itu kan tujuannya bikin film, bikin musik, bikin konten, apapun. Kayak ini, obrolannya fruitful kah gitu. Daging gak sih? Daging gak sih? Apa banyak kulitnya? Kalau Mas Tian berarti apakah juga ketika diajak ke sini ingin sebuah experience yang baru dalam, kan film horor juga banyak yang Mas Tian 3, bilangin, ya. apakah juga akhirnya ceritanya fresh nih buat gue nih? Kalau buat gue, pertimbangan untuk mengambil film horor, ya tentu cerita gitu ya, cerita lawan main segala macam. Yang paling penting juga bahwa siapa yang akan menggarap dari sisi production house gitu. Karena kalau kita garap film horor, kita nggak boleh setengah-setengah. Karena dari sisi cerita kan misalnya hantu ya, hantu pasti akan ada efek set, apalagi kalau misalnya horor ada actionnya juga, ada gorinya juga, ya itu harus terlihat sangat realistis mungkin. Jadi special effect harus bagus dan set juga harus menarik. Apalagi ini kita bikin tentang sebuah hotel di tahun yang sudah lampau, jadi secara set kan harus benar gitu. Jadi ya production house-nya apakah bisa untuk membuat film ini menjadi production value-nya bagus, yang enak untuk ditonton. Jadi bukan hanya film horor yang asal-asalan. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan saya juga, dan Hitmaker sudah emang specialty di situ dan udah terbukti film-filmnya hasilnya bagus. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa aku ikut lagi. Dan kalau sesuatu yang baru ya, kalau dilihat ya mainnya lawannya Luna lagi, produsernya Rocky lagi, dan segala macam. Itu adalah aku ngelihatnya itu tim yang memang kita udah pernah kerja bareng dan udah tahu cara kerjanya, chemistry udah dapet, dan kita dikasih cerita yang baru. Ya menurut saya ini sesuatu yang baru gitu ya. Jadi oke, dengan tim yang sama kita garap sesuatu yang baru, cerita tentang hotel, ceritanya relate dalam artian semua orang pernah lah ke hotel gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita cerita tentang goa, mungkin nggak semua orang pernah ke goa. Oh iya, gitu. iya. Jadi nggak relate dengan penonton. Tapi kalau hotel kan sesuatu yang sehari-hari semua orang pernah ke hotel, dan nanti kalau ada hantu di hotel, wah jadi lebih dekat, orang lebih bisa ngebayangin. Jadi Semua orang theater of mind-nya tuh jalan lebih enak untuk dapat experience takut-takutnya seperti yang Luna bilang tadi, yang di-expect ketika penonton datang ke bioskop untuk nonton film horor. Seperti itu sih. Ya mungkin bisa dirasakan sama penonton juga ya kalau ke hotel-hotel gitu. Atau mungkin cari hotel tua buat pengalaman aja. Bisa juga. Kalau buat syuting sendiri berapa lama? 30 hari syuting days. 30 hari. Sebulan. Itu sebulan itu semua full di Semarang kah? Semarang, Bandung ya. 90% di Semarang. Oh, Bandung. Bandung. Oke, kemarin juga sempat ke Situ Patenggang. Bandung juga nih ya? Situ Patenggang itu Situ namanya Patenggang. yang dari kemarin gue cari. Kemarin juga sempat ke Bandung berarti? Iya. Kemarin kan kalau nggak salah. Bandung. Itu ke tempat-tempat horor juga kan kemarin? Apa Oh iya, kemarin Hotel yang udah nggak udah nggak jadi, mangkrak. Mangkrak. Oh, gitu. Apa maksudnya dalam momen apa kenapa tiba-tiba pengen ke hotel-hotel horor ini? Promo. Kita lagi promo. Oh, siapa nih ke hotel mangkrak? Promo. Ya kan hantu-hantu juga siapa tahu pengen diajak loh. Lu pakai kita mulu. Kita lagi casting kemarin ke situ. Situ ada ini, bisa jadiin cerita nih. Jadi gini guys, kosong nih. Ya ketika ke tempat-tempat horor kayak kemarin gitu, mana Mas Tian sama Bianca, apa sih akhirnya yang dirasain kayak mungkin kan ketika syuting pengalaman mistis ada aja banget, tapi kalau ke tempat yang benar-benar diniatkan ke tempat horor itu, sepertinya experience-nya ke tempat horor gitu, emang yang dicari ke horornya, kengeriannya kah, atau seperti apa nih kalurnya? Pas kita kemarin ke Ke sana, Bandung, maksudnya apa yang kita cari gitu. Tian Semua sih film yang kemarin. experience itu. Ya sebenarnya gue orangnya agak-agak ya Kepo gitu? ya kepo enggak, tapi ya kepo, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Gue lebih kayak ya udah gitu. Nah kemarin tapi ditawarin jalan-jalan situ, seru lah. Gue malah lebih tertarik kenapa bangunan sebesar itu, semegah itu bisa mangkrak.
Gua Gue malah lebih- lebih mikir di kalau situ. gua Ini duit udah banyak banget loh keluar. Ayo kita cari siapa developernya gitu. gue lebih tertarik kenapa marmer-marmer itu tidak ada. Iya loh. Aduh. Marmernya digeletakin tinggal Salvo. diambil kayak belum dipasang yang masih Iya, ditaruh masih gitu di- kayak duit loh itu. Gue I don't know. Nah, kalau gue sih kemarin ya ketemu, maksudnya ini kita bercerita tentang promo kemarin ya. Iya. Ketemu content creator Bandung ya. Content creator bareng. Bandung, di mana mereka main specialty bikin konten penelusuran dan kita menelusuri lah tempat-tempat tersebut. Terus dia nawarin gue juga untuk mau nggak di Mata batinnya dibuka. Buka Mas. Iya dibuka. Ya terus? terbuka atau enggaknya gue juga nggak tahu itu sebenarnya udah kebuka atau enggak gitu. Tapi ya gue ada experience sesuatu lah gitu. Oh, tapi ngelihat atau ngerasain. Nggak ngeliat, tapi ngerasain bahwa badan gue tuh kayak jalan sendiri gitu. Ditarik. Kayak ditarik. Dan enggak juga sama. Aku nggak berani. Nggak. Oh no. Tapi kalau pas di sana ada yang ngerasain sesuatu. Nggak tahu ya, aku tuh bingung deh aku kalau misalnya kayak pusing atau keloyengan gitu tuh apa karena mereka atau karena aku Asam nggak lambung ada kali, asam yang lambung waktu itu. belum makan. Iya, gue capek sih. Soalnya Iya. jam 11 malam. Ya. Kalau Luna Enggak. nggak. Aku udah merem. Aku udah kayak denger suara nggak, konsentrasi, oke. Ya. Ada lihat bayangan nggak gitu? Enggak. So I'm like no, nothing happened to me. Kalau yang di Panggonan Wingit ini jujur sebenarnya sesuatu yang baru banget terjadi dan pertama kali juga terjadi. Lagi makan malam tuh kejadiannya, syutingnya di Gua Jepang di Bandung. Oh pas di Bandung. Bandung gitu, dan memang si Sapam Dunia Lain ini yang selalu ngawasin kita lah, kita bertiga kan dijagain lah biar nggak Satu dunia bahasanya. iya nggak apa-apa. Gue selalu bilang Sapam Dunia Lain gitu ya, bodyguard kita lah untuk yang urusan goib-goiban gitu. Dia bilang, Mbak ini Pak Yanto itu kalau udah deket aku, udah nongol mukanya depan aku, pasti apa? Ada yang mau nempel sama kamu gitu. Ini ada, aku lupa kakek-kakek atau ibu-ibu atau nenek-nenek, pokoknya tua gitu. Pokoknya benar-benar mau nempel, mau masuk aku. Mau foto kali ya. Mau foto ya. Terus aku kan cuma kayak ya udahlah biarin aja, Pak Yanto kalau mau nempel aja. Mau gimana sih? Kan aku berharap kayak masuk gitu kan. Tapi ya nggak terjadi. Cuma memang ya memang auranya di situ tuh aku nggak merinding nggak. Cuma kayak bawaannya malas dan lemes aja gitu. Kayak nggak mau ke lokasi syuting gitu, kayak bentar ya enakan duduk gitu ya. Wah ini juga diserap kali menyerap-nyerap. Mungkin. Akhirnya 2:30 pagi aku iseng ngasih handphoneku, foto-fotoin dong kita gitu. Foto, terus ya udah foto-foto, terus aku udah selesai take, aku lihat lagi foto-fotonya. Di situ aku lihat muka aku, like, kamu lihat ya? Berubah. Iya, Muka aku tuh berubah. Jadi tua, terus iniku botak, bener-bener kayak bukan Nenek-nenek, aku, iya. kayak nenek-nenek gitu. It's so crazy gitu. Sedangkan mukanya Tian biasa aja. Mukaku yang kayak Tapi Dan fotonya juga jelas ya, nggak jelas, goyang. bukan yang shaky atau apa, enggak. Jelas gitu. dan emang karakter Luna kan juga nggak ada yang makeup gitu. Nggak ada. Di situ gue sempat mikir, anjir muka gue jelek banget ya gitu. Maksudnya astagfirullahaladzim. Kayak oh shit gitu. I was like ya wow. Nggak apa-apa kan? Capek kali, nggak apa-apa santai. Nggak apa-apa, YouTube sambil Iya, aja. udah. Wah, ih muka gue kayak, terus aku liat Tian, loh kok dia biasa? Guys, yang nempelin gue muncul loh di sini. Yang bener sama foto bener kan. Benar ternyata. Ya itu sih yang lumayan agak kayak oh iya bener, berarti yang diomongin Pak Yanto tuh bener gitu. Tapi aku nggak terlalu ambil pusing kayak gitu-gitu. Emang nggak dirasain dan nggak dipikirin banget lah ya. Gitu. Nggak, sebenarnya yang kejadian yang waktu aku juga gini, aku tuh berharap kayak kali ini aku lihat beneran gitu, atau kali ini aku experience gitu. Selama itu belum pernah. Nggak pernah gitu. Jadi cuma Sama dengar sih. suara, cuma ini, cuma itu, katanya. Aku benar-benar kayak pengen ngerasain apa dipegang, ditarik kayak Tian gitu. Terus pas dengar suara, enggak. Lihat sesuatu, enggak. Tiba-tiba orang yang itu yang kemasukan. Harusnya saya pengen banget gitu. Tiba-tiba gue lagi gini, lagi konsentrasi. Terus gue buka mata dong. Salah masuk. Salah masuk ternyata. Toto belum mau apa berarti?
7. Sampai 7 kali semua belum pernah ngeliat sosok sama, wah keren juga nih, pakai perasaan banget ya. Ya makanya sebenarnya agak garing sih buat aku setiap film horor yang aku mainkan, pertanyaannya tuh tidak ada pertanyaan, ada kejadian. Pertanyaan yang sangat template dari tahun ke tahun dan jawaban yang Tapi template kita nggak juga. punya jawaban yang memuaskan gitu. Iya, Memuaskan gitu. Makanya mau dicari supaya ditanyain wartawan bisa jawab. Ada cerita gitu. Pada saat ada foto itu, gue bilang, yes, promo, materi Akhirnya, promo. nanti kalau gelap premier aku bisa jawab. Dan itu ada persis di Gua Jepang dan kita benar-benar di Gua Jepang. Dan di film ini itu ada kok nanti experience benar-benar kita masuk syuting di Gua Jepang itu dan bukan siang ya, malam jam benar-benar sampai jam 5 subuh kita di situ. Dan kalau kru sih udah di dalam Gua Jepang itu udah denger hentakan kaki kayak Wah ya, biasa itu lumrah gitu. lumrah gitu. Dup. Karena kan tempat persembunyian tentara Jepang dan Belanda zaman dulu. Terus ada yang lari, ada yang suara kiki. Itu mereka dengar semua di situ. Dan selalu kru ya yang Dan kasih. selalu kru. Kenapa bukan gue gitu loh. Terus ya udah, dan Gua Jepang tuh kalau nggak dilampuin gelapnya setengah mati ya. Gelapnya pitch black. Pitch black loh. Gelap total. Gelap buta ya. Dan Gelap gue tuh ya sebelum kita take kan kita harus kayak bersembunyi dulu ya. Terus ada lorong gitu. Gue tuh yang kayak lihat gelap. Kayak nggak kelihatan ujungnya ya. Nggak kelihatan Tutup ujungnya. mata sama buka mata sama aja gitu. Iya, terus udah gitu gue berharap gue lagi konsentrasi. Ada apa nggak ya? Ada apa nggak gitu. Nyari, Ternyata nyala, nggak ada. nyari. Tapi deg-degan Oh, iya. juga gitu. Tiba-tiba, gitu kan. Mungkin next film kali ada lagi. Berarti Macian sama Bianca juga sama apa nggak ngerasain Enggak sih, kalau syuting ini enggak sih. di Goa Jepang ataupun di hotel pun nggak? Bianca nggak ikut ya, gue Jepang. Aku Oh, nggak nggak, ikut. dua nggak. Cuma berdua sama Tian. Gue nggak kan gue ikut film horor baru 3 kali. Ya pasti kan kalau dari dulu cerita pasti kalau film horor ada kejadian kayak Titi lah syuting apa dia ada kejadian gitu. Gue Kok dapet sih dia? tuh apa sih waktu itu? Oh, sama aku. Iya apa sih yang lagi Instastory ya? Instastory terus tiba-tiba ada suara. Foto apa gimana? Gue lupa deh atau Jelangkung atau Makmum pokoknya Instastory lagi selamatan. Nah, Lagi selamatan mau syuting gitu-gitu, ada suara masuk ke Instastory kayak suara setannya lah gitu, nenek-nenek atau apa. Ngomong gitu. Yang gitu-gitu, gue nggak sure apa aslinya, cuman dia ada. Nah kalau film ini, film horor gue udah 3 kali, pernah ada kejadian yang at least gue experience secara langsung, tapi pasti yang selalu kejadian itu kru. Iya ya. Pasti kru, ada yang kesurupan. Itu Dia kesurupan. Itu template apa? gitu. Pasti ada. Jadi yang kita Iya, gua juga bingung. tunggu-tunggu kapan nih kru yang kesurupan. Gue inget banget yang waktu kita syuting Sabrina yang di puncak ada lu nggak sih yang ada Jeremy, ada Sarah. Kita lagi capek, lagi itu tiba-tiba kayak wah, ada kru yang kesurupan. Weh, mana? Malah gini. Kan kita kayak gitu. Pas lagi di bawah gitu. Ayo, hei keluar kamu, keluar. Ngapain? Buat hiburan. Iya. Gue kan capek ya kalau syuting buat hiburan juga gitu ya. Nah itu yang dijadiin pas banget nih. Ngapain lu di sini loh? Ya gitu-gitu aja sih. Berarti Macian sama Mbak Titi jadi obrolan kayak kok aku belum dapat pengalaman horor sih, kok kamu udah sih curang gitu. Sirik-sirik Iya, kan. dia bilang di kontrak lu nggak dimasukin kan? Masuk di kontrak pengalamannya. Iya ya. Coba masukin. Kalau ini saudaranya siapa jadi ya? Kenapa? Saudara yang saudaranya? Mas Guntur. Guntur. Mas Aku Guntur. ada treatment baru kah buat Mas Tian sama Mbak Luna sama Bianca juga ketika di film ini mungkin? Pernah sama Mas Guntur sebelum nggak atau baru ini? Aku udah yang Itu ketiga Susana kan nih. ya? Susana kan sebelumnya. Gue dulu Gimana Mas? Kalau sama Mas Guntur ada treatment yang baru kah buat film baru ini? Treatment baru tuh maksudnya apa? Ya mungkin berbeda dengan ketika di Susana apa namanya pendekatannya kah mungkin cara ngedirectnya. Kalau Susana itu kita punya time window itu hanya 12 sampai 14 jam maksimal. Karena kan pakai prostetik kan. Jadi memang kadang-kadang kalau di Susana itu sama Mas Guntur tuh syuting tuh aku bisa cuma kadang-kadang 2 shots, 3 shots selesai. Apalagi kalau yang sequence-nya yang panjang gitu. Tapi kalau misalkan udah selesai makeup, scene-scene pendek yang drama itu ya aku mungkin sehari cuma bisa 4-5 scene lah. Cepet gitu. Kecuali kalau
udah banyak shotsnya, kadang-kadang aku ada, kadang-kadang cuma 1 shot. Udah selesai. Sampai yang make upin gue orang Rusia tuh marah-marah. Wah 1 shot. Gitu. Kalau di sini enggak, kan karena nggak ada pengejaran terhadap waktu prostetik itu, jadi kita full satu scene kelar, baru kita move next gitu. Jadi memang itu aja udah beda ya gitu. Jadi dan penggarapannya juga secara directing beda ya gitu, karena memang kalau di Susana itu kan banyak treatment khusus ya gitu. Kalau ini lebih kayak pengadeganannya memang flowy ya, dan 2 kamera juga ya kita ya. Yes. Kita 2 kamera ya. 2 kamera ya. 2 Kalau Susana aku 1 kamera. Jadi benar-benar 1 kamera. Jadi memang di Panggonan ini cepet banget sih. Menurut aku cepet karena udah 2 kamera tak enak sih. Kalau dalam dialognya ada improv gitu nggak sih Mas Tian? Mungkin Kalau improvisasi. improv pasti ada. Dibebasin kita sama Mas Guntur atau Mungkin kalau sama Mas Gunturnya kan prosesnya kita reading sebelum kita syuting, kita reading, kita mematangkan apa yang ada di skrip dengan bahasa kita sehari-hari, dengan message-nya yang penting sama lah poinnya itu kan ya. Tapi kita bisa menggunakan tools bahasa kita sendiri, kata-kata kita. Kalau di lokasi ada lah sedikit adjustment dari sutradara. Terutama ketika berkaitan dengan set, dengan blocking, dengan lawan main dan segala macamnya, itu pasti akan ada sedikit-sedikit perubahan, dan mungkin ya improvisasi pemain ya, tapi juga sutradara yang menginfluence gitu, karena misalnya tadi yang kamu begini, sekarang coba begini aja deh, karena keadaan setnya seperti itu. Lawan mainnya seperti ini, blocking-blockingnya dan seterusnya gitu. Kalau aku sama Mas Guntur dulu juga pernah sih, udah lama banget, 15 tahunan lalu, itu film Kabayan gitu. Kalau sekarang yang aku lihat di film Panggonan Wingit, Mas Guntur istilahnya apa ya, well prepared gitu ya, sebagai sutradara dia sangat well planned, well prepared. Kita sebagai pemain pun sebelum syuting, sebelum mengambil adegan scene tertentu, kita juga di info atau kita bisa nanya jumlah shotnya ada berapa. Sekarang juga kan udah ada kertas Ada yang udah shortlistnya, kita sebagai pemain bisa tahu. Oh nanti pas adegan, misalnya adegannya berat, adegannya action, lari-larian, loncat, jatuh-jatuhan segala macam. Ya kita kan butuh jaga stamina juga ya. Oke, shortlistnya mana nih? Ini gini-gini. Oh nanti pas ini berarti gue lebih kelihatan di kamera, gue lebih maksimal. Jadi mungkin yang sebelumnya ketika gue kelihatan punggungnya aja atau apa, gue bisa menyimpan energi gue dulu. Gitu. Jadi ketika emang di shot yang dibutuhkan itu akan jadi money shotnya, gue bisa all out gitu. Karena kan kita namanya pemain pasti ada keterbatasan energi juga ya. Kita harus jaga-jaga. Nah enaknya di situ kita bisa, Mas Guntur bisa mengkomunikasikan dengan baik lah ke pemain juga apa yang akan digarap pada saat itu. Jadi kita nggak buta-buta banget. Kalau misalnya untuk film-film yang dari true event ini, emang ada nggak sih yang harus dijaga dari segi ceritanya gitu kan? Kalau misalkan kayak Susana yang dari menceritakan orang yang udah ada, emang kita nggak boleh jauh-jauh dari mungkin film sebelumnya, dari sosoknya yang seperti apa dikenal sama masyarakat. Tapi kalau yang true event sendiri ada mungkin batasan-batasan yang kayak nggak boleh gitu nggak sih? Enggak sih, karena kan ini kan diangkat dari kejadian yang pernah ada, tapi ada fiktifnya juga kan, karena kebutuhan cerita gitu, terutama untuk masalah karakter ini kan. Jadi aku rasa sih nggak ada apa ya, nggak ada hal yang nggak ada tuntutan kayaknya harus gini harus gitu, karena sebenarnya udah segala sesuatu udah dituangkan di skrip dan juga treatment dari Mas Guntur sih. Kita cuma ngikutin aja, jadi nggak ada apa ya, kayak nggak ada jangan gini ya gitu. Jadi nggak ada patokan yang seperti apa lagi. Kalau buat Bianca kan ini film Panggonan ini kan soal tempat angker ya gitu. Kalau dari kamu sendiri kan lihat mungkin teman-teman yang muda-muda yang Gen Z juga nih, kira-kira cita-cita horor yang tempat angker seperti ini emang masih jadi pembicaraan di sosial media gitu nggak sih? Iya banyak ya, kita Indonesia like kita ngomong tadi, Indonesia ini kan banyak banget ngeluarin ya film-film horor, karena emang penontonnya minatnya horor. Like sekarang juga banyak film horor yang sekolah-sekolahan, jadi castnya semua anak-anak muda, jadi yang nonton juga anak-anak muda, and like ya any age like you said, orang muda, orang tua, bahkan lansia or something yang pengen nonton bisa nonton. Like
kalau suka film horor dan they will like horror. Kalau kamu juga termasuk yang kayak tadi kalau Mas Tian kan picky banget tuh kalau buat menerima film horor. Kalau kamu juga termasuk itu nggak? Ya pasti ngelihat ceritanya, terus ngelihat ya sama lah kayak Katin ngeliat pemain dan juga produksinya. Kayak aku sebelumnya kan udah pernah sama Hitmaker juga, jadi aku tahu lah Pak Rocky kalau bikin film horor emang keren banget karena emang dia spesialis film horor. Jadi ya so itu sih. Ya, udah kebayang lah ya masa enaknya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Iya. Oke. Kalau Luna sama Mas Tian nih udah berapa kali main bareng nih? 3 apa 2? Kalau horor 3, film ada Cinta film. Silver ya 1. Jangan 4. undercover juga. Shoot, I forgot Iya kan about itu that. kan. Gue sama Luna video klip gue pertama kali syuting seumur hidup tuh video klip sama dia. Jakarta Undercover, sumpah Terus lupa apa? ada Ada lu. video klip lagi, ada apa segala macam lah. Iya, banyak ya gitu ya. Banyak produksinya. Dari 2000 bisa dibilang dari 2006 ya. Dari 2006 betul. Dari Pas gue baru 2006. balik tuh dari Jerman. Itu Cinta Silver, Jakarta Undercover, video klip. Terus yang kita nggak pernah ketemu tuh cuma di sinetron atau Iya. itu aja yang nggak pernah ketemu. Kalau film sendiri berarti udah 5 ada berarti barengan. Ada. Ada. Oh, berarti kayak lebih banyak dari Mas Tian sama Mbak Titi ya? Oh iya, Oh gue iya. masih itu cuma 1 mungkin. Kalau banyak nama Luna ya. Berarti ketemu lagi gini gimana? Udah biasa, dia lagi atau Iya, dia lagi. Iya, Gitu, oke. gitu. Ya, Oh, dia lagi. Oke. Yo, gimana nih? Hari ini lo gimana? Datang reading jam berapa? Gitu, udah ya udah. Sama pas gue dikasih tahu sama siapa ya? Gue pertama kali dikasih tahu film ini sama Rocky, tapi Rocky belum ngasih tahu bahwa ini kayak ada project buat lu, baca aja dulu skripnya. Udah gue baca skripnya. Sama anak-anak casting, lawan mainnya sama siapa? Sama Mbak Luna lagi, Mas. Hehehe. Sama casting aja ya kayak ada sama Luna lagi. Kayak sampai gitu. Coba sih. Ada Gila ya. Gila. Ya gitu. Kak, kalian ada yang udah ini ya, hal yang udah dihafal satu sama lain selama main gitu. Oh, kalau Tian tuh pendekatannya begini, kalau Luna tuh begini. Udah 5 kali main. Ya nggak kita hafal, tapi emang udah terbentuk sendiri, udah kayak biasa aja gitu, kayak oh ya udah, itulah yang dinamakan chemistry udah kebangun gitu. Makanya kadang-kadang kalau pemain belum kebangun harus ngebangun gitu, sehingga istilahnya Kita nggak perlu kayak harus kayak mau ngapain dulu kayak yuk pergi makan Iya. dulu dari enggak. Ngapain lo? Gue mau makan, mau ikut nggak? Udah enaknya yang sih kayak udah gitu. kalau yang gue rasain kalau dialog adegan kayak udah tahu aja lah, misalnya gini harusnya gitu tanpa diobrolin ya, tanpa janjian dulu udah jalan aja, Udah ngalir gitu. sih. Udah ngalir gitu. Itu enak dan itu mempersingkat proses gitu. Jadi nggak perlu terlalu janjian gimana. Mungkin ada janjian tertentu, tapi secara umum udah ngerti ngalir gitu ya. kayak kan udah enak gitu kan. Misalkan kadang-kadang kalau orang baru gitu kayak gue mau peluk, sorry ya gitu, kayak nggak enak gitu, kayak aduh atau apa gitu, karena ada kontak fisik, apalagi orang udah menikah atau gimana. Betul. Kan kalau Mama Titi kan, gue ketemu sama laki lo lagi gitu kan, udah kayak syuting ya sama Tian ya, iya betul, datang dong gitu kayak, ya udah nggak kagok gitu. Dan sebenarnya lebih enaknya adalah apalagi yang udah berpasangan dan memiliki keluarga tuh kan sebenarnya ketemu lawan main yang single ini tuh kadang-kadang ya perlu pendekatan yang lebih hati-hati lagi gitu supaya nggak ada hal yang kita nggak mau gitu. Misalkan pergi makan sih berdua gitu, padahal tuh kan mungkin bentuk kita ingin mendekatkan diri atau gimana, takutnya kan ada orang lihat, dipikir lagi di luar syuting kok pergi berdua. Kalau sama Tian kan udah saking orangnya udah kayak enak gitu. Orang kita pergi kemana juga orang nggak akan berpikir aneh-aneh gitu. Itu kan jadi lebih tenang. Jadi kita mau project bareng itu juga kayak we don't think about those baggage yang kayak kayak misalkan nanti orang mikir nggak ya kita lagi project bareng, dipikir kita ngapa-ngapain itu kan males gitu. Kalau ini kan udah temen, udah kenal, udah kayak
ya udah biasa aja gitu. It's not Apa yang lagi something reading, yang- apa yang lagi reading bareng mereka paling gitu ntar orang lihat. Apalagi kalau di Semarang Iya. kan banyak kontributor ya. Kontributor ngeliat harusnya beda. Kalau sama yang baru yang kita nggak kenal, Iya. takutnya kan dipikir ada apa nih gitu. Betul lagi kalau di Semarang lagi yang nggak tahu. Males kan. Tapi kalau sama ini kan udah santai. Namanya ngapain nih? Betul lagi. Kalau ini biasanya kok lagi project bareng nih kan udah gitu. Kalau sama yang lain gitu, "Hah, apakah yang sedang terjadi Iya. antara A dengan B gitu. Kalau di antara bertiga ini kan kamu yang lebih banyak gitu film horornya. Tapi ada perasaan gini nggak sih? Kak? Kayaknya nggak mau horor-horor dulu deh, takut stigmanya ntar artis Enggak horor sih. termasuk pemainnya kayak gitu nggak sih? Atau Enggak juga, aku justru lebih kayak kepada apa aja asalkan siapa yang garap, siapa yang nulis gimana, ceritanya apa gitu. Aku lebih kayak gitu, mau genrenya apa aja aku sih nggak masalah. Cuma memang ya kalau boleh mengambil inilah ya kayak suatu tantangan baru atau kepengenannya gitu ya, pengennya mungkin horor rehat dulu kali ya gitu. Iya. Pengennya gitu. Pengennya. Tapi kalau misalkan ternyata yang ditawarin horor lagi dan ceritanya bagus banget, ya udahlah, why not gitu. Karena memang setiap cerita tuh dan karakter pasti punya Kekuatannya excitementnya beda-beda. sendiri, kekuatannya sendiri, keseruannya sendiri. Jadi for me it doesn't really matter. Tapi kalau syukur-syukur tahun depan trennya untuk drama, untuk Action komedi, mungkin. untuk action tuh bisa beranjak lebih banyak lagi produksinya dan kita punya kesempatan untuk di casting atau untuk diajak kan happy juga gitu sih. Iya. Kalau Mas Chan juga apa mau rehat dari horor dulu nih mungkin? Karena sebelum-sebelumnya juga banyak horor juga. Iya, bukan begini. Kalau gue hidup di dua dunia lah, satu dunia entertainment, satu dunia non entertainment. Kalau gue approach-nya mengenai masalah syuting film itu gue lakukan. Ya kalau misalnya ada 1 tahun 1 film bagus gitu, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan gue ini ngelihat sebagai sesuatu untuk ya seru lah karena gue pernah zaman gue syuting lama 10 tahun, kemudian gue udah nggak di dunia entertainment sefull gitu lagi, kemudian ada tawaran yang menarik, apapun itu, mau itu horor, mau itu drama, ataupun selama yang tadi produksi dan skrip dan ceritanya ini bisa potensi menjadi film yang bagus, gue sih nggak terlalu milih-milih gitu. Gue hanya milih bahwa, bukan milih, gue nggak terlalu milih genre apa yang mau gue mainin, tapi yang gue pilih adalah bahwa ini harus bisa menjadi film potensi bagus itu aja. Nah, berarti juga termasuk ngebatasin setahun main berapa kali nggak Mas Chan? Nggak dibatasin. Oh, setahun 2, 3 Selama itu tadi ada tawaran yang bagus, waktu gue ada, why not gitu. Kalau Bianca juga apa mau rehat? Karena film horor juga. Enggak sih, sama sih sebenarnya tergantung banyak lah pertimbangannya. Like kalau misalnya emang bisa jadi cerita yang bagus, why not? Kan sama-sama karya juga Betul. setiap film itu. Tapi kalau kamu mau ada yang mau dicoba genre yang penasaran banget? Aku penasaran banget action sih dengan karakter yang Jagoan. ya berantem biar sekalian bela diri. Apa jadi mau jadi penjahatnya, antagonisnya? Ya apa aja deh yang penting bisa berantem gitu. Pengen belajar bela diri gitu. Nggak bisa aku tuh. Ini buat para sutradara dan produser Bianca yang mau nyari. Makanya film kemarin horor. harusnya dites dulu waktu di gedung tua itu. Iya. Aduh, berantem sama beda. Itu baru dibatin. Itu benar. Oke, terakhir nih kalau dari kalian cast bertiga, apa nih harapannya untuk film Panggonan Wingit dan perfilman horor di Indonesia? Apakah akan ingin jadi yang lebih beda atau seperti apa? Kalau Kak Luna? Oh, kalau filmnya ya mudah-mudahan bisa menghibur, bisa memenuhi ekspektasi para penonton, terus juga bisa membuat kalian itu merasakan sensasi yang kalian harapkan untuk datang ke bioskop, bayar tiket, nonton film kita, gitu aja sih. Ya mudah-mudahan kerja keras kita tuh bisa berasa dan diterima sih. Oke, Pastian? Ya aku berharap juga film Panggonan Wingit ini bisa meramaikan lah industri film di Indonesia di tahun 2023. Salah satunya dari genre horor. Ya
tadi kita tahu bahwa ini kita udah syuting lama, sebulan kita udah memberikan yang maksimal. Semoga hasil kerja keras kita itu bisa dinikmati oleh teman-teman semua dan ya bisa menjadi ini ya suatu film yang bisa diingat dan didiskusikan. Itu seru. Oke, Bianca? Harapannya tembus berjuta-juta Juta, penonton. Tembus berapa? Tembus Berjuta-juta penonton. Pelan banget. Dan ya di film ini juga banyak pesan-pesan yang sangat baik, sangat meaningful. Semoga diterima dengan baik juga. Itu dia ada dagingnya ya. Ini filmnya ada dagingnya nih. Gitu. Oke, makasih nih Kak Luna, Thank Mas you, Tian, Bianca udah sama-sama. mampir ke Terima Si kasih. Paling Seleb dan buat teman-teman Tribuners, thank you buat udah nonton Si Paling Seleb dan jangan lupa tonton terus konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.